Setelah 20 hari pengeboman tanpa henti, pada tahun 1937 kota Nanking akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang. Kala itu semua orang hanya bisa berlari dan bersembunyi. Dalam kota yang sudah tak bertuan itu, terlihat sekelompok gadis-gadis berusaha menyelamatkan diri dari kejaran tentara Jepang. Mereka merupakan siswi yang tergabung dalam gereja Winchester. Tujuan mereka meninggalkan gereja adalah untuk pergi ke wilayah pengungsian. Meski demikian, semua telah terlambat. Tentara Kekaisaran Jepang kini telah menduduki kota Nanking sepenuhnya, sehingga gadis-gadis itu memutuskan untuk kembali ke gereja. Namun di dalam perjalanan, mereka terus-menerus dikejar oleh tentara Jepang. Beberapa dari mereka pun akhirnya terpisah satu sama lain, bahkan tewas secara sadis setelah tentara Jepang mengetahui keberadaan mereka. Di saat yang bersamaan, seorang pria Amerika bernama John Miller juga turut menyelamatkan diri dari kejaran tentara Jepang. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti setelah tentara itu menodongkan senapannya. John pun seketika terpojok. Ia sempat melihat Sue bersembunyi sebelum tentara itu memaksanya membalikan badan. John beberapa kali menegaskan bahwa ia bukanlah tentara, melainkan hanya warga Amerika dari tempat pengungsian. Namun karena terkendala bahasa, tentara itu tidak mengerti apa yang John bicarakan. Ia terus meneriaki John untuk mengangkat tangan. Tetapi tak lama kemudian, bangunan di belakangnya tiba-tiba runtuh menimpa tentara itu. Seketika John pun terbebas. Ia mencoba mengenalkan diri kepada kedua siswi itu dan mengatakan maksud kedatangannya kemari. Ia berprofesi sebagai ahli jenazah. Tujuannya datang ke kota Nanking adalah untuk mengurus prosesi pemakaman seorang pendeta yang meninggal. Dan sebuah kebetulan karena Sue merupakan siswi dari gereja Winchester. Di sisi lain, sisa-sisa tentara Cina yang dipimpin oleh Mayerly mendengar teriakan para siswi. Ternyata mereka terus-menerus dikejar oleh sekelompok tentara Jepang. Meskipun mereka harus segera meninggalkan kota, Mayerly tetap memprioritaskan menyelamatkan gadis-gadis itu lebih dulu. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa mereka dipastikan kalah jumlah. Tanpa membuang waktu lebih lama, Mayerly segera menginisiasi pasukannya untuk bersiap bertempur. Hanya dalam hitungan detik, Mayerly bersama rekan-rekannya berhasil menghabisi tentara Jepang. Para siswi itu pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran musuh. Tapi tak lama kemudian, mereka lagi-lagi dikejutkan oleh gerombolan tentara Jepang. Bahkan kali ini mereka dipersenjatai dengan 3 kendaraan lapis baja. Dalam sekejap, tembakan tank tersebut berhasil menyudutkan tentara Cina hingga memaksa mereka bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Pasukan Cina saat itu tidak mempunyai persenjataan yang memadai, dan demi menghancurkan tank Jepang yang tersisa, mereka menggunakan taktik perang kuno dengan membentuk perisai manusia, berlari dengan cepat mendekat ke arah tank musuh. Beberapa tembakan pun menghabisi mereka dalam sekejap. Tersisa satu prajurit terakhir dengan belasan granat di punggungnya. Pertempuran mengerikan itu terus berlanjut, dan kini hanya menyisakan satu tank terakhir. Melihat ada celah, Mayerly segera menembak sebuah tiang listrik hingga mengenai kendaraan baja tersebut. Tank itu pun tiba-tiba mengalami malfungsi, menabrak sebuah bangunan dan menghentikan serangan Jepang. Ironisnya, semua prajurit Cina telah gugur dalam pertempuran tersebut dan hanya menyisakan Mayerly beserta prajurit muda yang ia bopong untuk mencari persembunyian. Para siswi yang gagal menuju ke tempat pengungsian pun akhirnya memutuskan kembali ke gereja, disusul oleh John bersama kedua siswi yang terpisah. Di saat yang bersamaan, Mayerly melihat mereka memasuki gereja dan timbul niatan untuk membawa anak malang itu mengamankan diri di sana. Sementara kedatangan John di gereja itu disambut oleh George, seorang remaja yang menjadi asisten dari sang pendeta. Tapi setibanya di sana, jenazah sang pendeta ternyata telah terurai. Akibat mayat sang pendeta mulai membusuk, seorang koki yang dulunya bekerja di sana terpaksa memindahkan mayatnya keluar, sehingga terkena ledakan bom tentara Jepang. Itu artinya kedatangan John di sana berujung hasil yang sia-sia. Meski John tidak menjalankan tugasnya, ia tetap meminta bayaran karena telah bersusah payah datang ke tempat tersebut. Namun apa boleh buat, George sama sekali tidak memiliki uang. John pun segera masuk ke dalam gereja dan berharap menemukan sejumlah uang. Meski telah berusaha payah menggeledah setiap ruangan, ia tidak menemukan uang sepeser pun. Sejenak, John pun akhirnya melupakan soal uang. Ia memutuskan untuk bermalam di gereja tersebut.
Selang beberapa menit kemudian, terdengar bunyi bising di depan gerbang. Suara bising tersebut ternyata bersumber dari sekelompok wanita cantik yang sedang mencari koki gereja. Mereka merupakan para wanita penghibur yang datang dari rumah bordil. Masyarakat biasa menyebutnya sebagai bunga. Kehadiran mereka di sana juga bukan tanpa alasan. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban setelah sang koki menjanjikan mereka berlindung di dalam gereja. Dan sebagai bayarannya, sang koki pun selalu mendapat pelayanan secara gratis setiap malam. Terlepas dari semua itu, George menjelaskan jika sang koki telah melarikan diri pagi ini. Ia pun meminta para bunga untuk pergi ke tempat pengungsian, bahkan tidak mengizinkannya masuk. Merasa kesal, para bunga itu justru melempar masuk kopernya dan memanjat pagar gereja. Sempat terjadi keributan hingga memancing rasa penasaran para siswi, tidak terkecuali dengan John. Dengan cepat, para bunga itu menempati gudang bawah tanah gereja sebagai tempat persembunyian. Mereka kerap bertingkah tidak senonoh, bahkan membuat para siswi merasa geram. Meski tak bisa dipungkiri, salah satu di antara mereka terdapat bunga yang sangat anggun dan elegan. Ia bernama Yumo. My name is John. And you are? Yumo. Hingga malam menjelang, John bermaksud menyewa Yumo untuk melayaninya malam itu. Tetapi Yumo mentah-mentah menolaknya. Ia sama sekali tidak tertarik dengan ajakan John. I want you to take us out of Nanking. Huh? Ia justru lebih tertarik jika John membantunya keluar dari Nanking. Ia tahu bahwa tentara Jepang tidak akan menyentuh orang Barat. Kesempatan itu terus digunakan Yumo untuk menekan John supaya menurutinya. Meskipun John sama sekali tidak tahu bagaimana caranya keluar dari Nanking, karena sebenarnya ia juga terjebak di gereja itu. Selang beberapa menit kemudian, Mayor Lee akhirnya memiliki kesempatan untuk membawa Puseng ke gereja. George segera mengantarnya ke dalam gudang di mana para bunga saat ini tinggal. Awalnya mereka sempat terganggu dengan kehadiran tentara itu, tapi saat mengetahui rekannya sedang sekarat, para bunga akhirnya sedikit menaruh simpatinya kepada pemuda tersebut. Sebisa mungkin Mayor Lee memberinya perawatan, walaupun sebenarnya nyawa pemuda tersebut tak akan tertolong. Paling tidak ia bisa merasakan kehangatan di akhir hidupnya. Sebelum beranjak pergi dari gereja, Mayor Lee juga menitip pesan kepada para bunga untuk menjaga dan merawat rekannya dengan baik. Keesokan paginya terjadi keributan di dekat kamar mandi. Seorang murid merasa tidak terima jika harus berbagi kamar mandi dengan para bunga. Ia terus saja menghalangi pintu untuk mencegah mereka masuk. Hingga hal itu memicu adu cekcok di antara mereka berempat. Namun siapa yang menduga, pertengkaran mereka justru mengundang kecurigaan tentara Jepang. Akibatnya sebuah timah panas menembus leher siswi itu hingga tewas. Seketika itu mereka mulai panik. George dan para bunga pun bergegas memasuki gudang bawah tanah. Sementara para siswi justru terlambat untuk menyusul. Salah satu serdadu Jepang pun lebih dulu mengetahui keberadaan mereka. Jika Su dan rekan-rekannya memaksa untuk masuk, para bunga pun akan terlibat dalam bahaya. Su lalu memutuskan untuk berlari ke lantai atas dan bersembunyi di ruang perpustakaan. Namun tak butuh waktu lama, tentara Jepang berhasil mendobrak pintu dan mengetahui keberadaan mereka. Tentara Jepang semakin liar setelah mengetahui terdapat banyak gadis di ruangan itu. Mereka mulai bertindak semakin tidak waras. Jeritan dari para siswi terdengar ke segala penjuru gereja. John, yang awalnya sempat ketakutan, seketika tergerak hatinya untuk menolong para siswi. Menyamar sebagai seorang pendeta, John lekas membentangkan bendera palang merah dan sejenak menghentikan tentara Jepang. Para siswi itu segera bersembunyi di belakang John, namun tak lama setelahnya, seorang letnan tiba-tiba mendekat, menembas bendera tersebut menggunakan samurainya. Kebrutalan pun kembali dilakukan tentara Jepang, sedangkan para siswi hanya bisa berlarian penuh rasa takut. Merasa tidak tega, John bergegas turun dan mencoba menghentikan kebejatan mereka. Namun John harus tumbang akibat sebuah pukulan dilayangkan ke kepalanya. Ironisnya, seorang gadis tak berdosa pun harus tewas setelah terlempar jatuh dari ketinggian. Darah mengucur dengan deras di kepalanya, sementara John hanya terbaring tak berdaya. Di sisi lain, Mayor Lee yang mendengar kegaduhan di dalam gereja segera menyusun strategi. Ia bermaksud menghadapi pasukan Jepang meskipun seorang diri. Menyebar sejumlah granat di sepanjang jalan. Mayor Lee berpacu dengan waktu sebelum akhirnya melepas tembakan dan membunuh 2 tentara Jepang.
Melihat adanya ancaman, sang letnan lekas meniupkan peluitnya, sebuah sinyal pertanda jika masih terdapat musuh di luar sana. Para prajurit bergegas keluar untuk mencari pelaku, meninggalkan para siswi termasuk John dengan isak tangis penyesalan. Sementara di luar gereja, sejumlah tentara Jepang justru kebingungan karena tidak menemukan posisi pelaku. Terlebih, mereka tidak menyadari akan bahaya yang mengintai mereka. Melalui celah sempit, Mayor Lee segera menembak granat yang ia sebar sebelumnya. Seketika kepanikan mulai melanda pasukan Jepang. Sejenak mereka baru tersadar bahwa tempat itu adalah jebakan. Perlahan terdesak, sang letnan memberi perintah untuk menggunakan granat setelah melihat keberadaan musuh. Namun sekali lagi, serangan tersebut sama sekali tidak berarti. Mayor Lee lagi-lagi berhasil mengelabui tentara Jepang. Ia berdiri tepat di belakang rombongan. Dengan bidikan sempurna, Mayor Lee berhasil menghabisi sebagian dari mereka. Namun akibat tembakan tersebut, kini posisinya telah diketahui oleh musuh. Hujaman tembakan mengarah kepadanya. Rentetan peluru senapan mesin benar-benar membuat dirinya terdesak. Perlawanan yang tidak berimbang itu memaksa Mayor Lee beranjak dari posisinya. Sementara momen itu dimanfaatkan tentara Jepang untuk melempar beberapa granat ke arahnya. Granat itu pun meledak tepat di hadapan sang mayor, menciptakan ledakan begitu hebat hingga membuat bangunan itu porak-poranda. Suatu kemustahilan bagi manusia mampu menahan ledakan sebesar itu. Pola serangan pun seketika terhenti. Sementara di atas, Mayor Lee merintih menahan kesakitan. Terlebih, kini tentara Jepang telah mencapai posisinya. Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka menghabisi Mayor Lee dengan belasan tembakan. Sesaat setelah terjatuh, beberapa kabel yang diikatkan kepadanya justru melepas pengait granat dan memicu ledakan, menghabisi tentara Jepang yang tersisa. Bahkan ledakan tersebut menggetarkan seisi gereja. Selang beberapa waktu kemudian, Kolonel Hasegawa beserta puluhan pasukannya datang mengunjungi gereja. Dengan nada yang begitu lembut, ia lekas menyapa John dan para siswi yang terlihat masih ketakutan. Kedatangannya kemari adalah untuk meminta maaf atas perlakuan para prajuritnya. Ia bahkan membawa sekantung penuh berisi makanan dan menjamin keamanan gereja dengan menempatkan petugas bersenjata di depan gereja. Meski demikian, kedatangan Kolonel Hasegawa seperti memiliki maksud terselubung. Ia berkata kepada John akan kembali dalam beberapa hari untuk mendengar para siswi bernyanyi. Tanpa memberi alasan yang memuaskan, ia lekas beranjak pergi dari gereja, meninggalkan John yang terus bertanya-tanya terhadap tujuan mereka sebenarnya. Setelah kepergian Kolonel Hasegawa, John dan para siswi hanya bisa berduka atas kematian teman-temannya. Isak tangis yang begitu dalam merenyuhkan hati para bunga untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka timbulkan. Sementara itu, John benar-benar dilema akan keputusan yang telah ia perbuat. George terus memintanya untuk tetap tinggal dan berpura-pura menjadi pendeta, sebab hanya John satu-satunya pelindung maupun jalan yang mereka miliki untuk keluar dari Nanking. You'll not be priest. Tell girls yourself. You little shit. Meskipun sempat terjadi penolakan, namun jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam, John tak ingin meninggalkan mereka seorang diri. Dan pada keesokan harinya, Mr. Meng datang mengunjungi Su, si putri kecilnya. Bukannya merasa gembira atau cukup lega dengan kehadiran sang ayah, Su justru menjadi murka setelah mengetahui jika sang ayah kini telah menjadi antek Jepang. Tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut, John telah menulis semua daftar yang diperlukan, lalu meminta Mr. Meng untuk menggunakan koneksinya dan mencarikannya suku cadang, termasuk mendapatkan surat izin untuk mempermudah melewati para penjaga. Sebuah rencana yang cukup cemerlang di mana John akan menggunakan truk tersebut untuk pergi meninggalkan kota. Di gudang bawah tanah, kondisi Puseng semakin memburuk. Luka yang ia derita ternyata kini telah membusuk. Yumo sempat mendengar beberapa kalimat yang ia ucapkan sebelum Puseng akhirnya meninggal. John pun segera keluar untuk memakamkan Puseng di halaman gereja. Namun saat ia kembali, para bunga baru tersadar ketika kedua rekannya diam-diam menyusup keluar gereja. Salah satu dari bunga pun memberi pengakuan jika mereka kembali ke rumah bordil untuk mencari barang mereka yang tertinggal. Khawatir akan keselamatan mereka berdua, John dan George pun terpaksa mengambil keputusan yang sangat berani. Dengan beralasan mencari makanan, kedua orang itu berhasil mengelabui tentara penjaga. Di saat yang bersamaan, keberadaan dua bunga itu akhirnya diketahui oleh pihak musuh.
Mereka lantas berlari menghindari kejaran tentara Jepang. Namun ironisnya, salah satu bunga tiba-tiba tertembak hingga tewas. Sementara rekannya berhasil tertangkap dan menjadi objek pemuas nafsu. Situasi yang semakin tidak waras memaksa bunga itu menggigit telinga si prajurit, membuatnya marah dan segera menusukkan bayoretnya ke arah wanita tersebut. Cipratan darah pun mengucur ke segala arah. Tragis, bunga itu tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua berlalu, John yang baru saja tiba di rumah bordil harus menyudahi pencariannya ketika menyaksikan kedua bunga kini sudah tak bernyawa. Ia pun lekas kembali ke gereja dan meminta para bunga untuk rela menerima kenyataan. I only have 2 minutes. Menjelang pagi, Mr. Meng kembali ke gereja menemui John. Waktu yang begitu singkat ia manfaatkan untuk memberikan sejumlah peralatan dan suku cadang, termasuk sebuah surat izin yang John minta sebelumnya. Karena ini adalah terakhir kalinya Mr. Meng dapat membantu John. Sebab saat ini mungkin pihak Jepang tak lagi percaya pada dirinya. Ia hanya bisa menaruh harapan besar kepada John agar dapat menyelamatkan putrinya dari belenggu tentara Jepang. Menyikapi kesungguhan Mr. Meng, John pun lekas memperbaiki truk dengan sangat hati-hati. Ia tak ingin jika aktivitas mereka diketahui oleh tentara penjaga. Namun segera setelahnya, Kolonel Hasegawa kembali untuk menepati janjinya. Ia datang untuk mendengarkan para murid bernyanyi. Sang kolonel benar-benar terkesan dengan penampilan apik mereka. Semua terlihat baik-baik saja sebelum salah satu bunga secara tidak sengaja muncul karena mencoba menangkap kucingnya yang terlepas. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi, Su dengan hati-hati menjelaskan kepada sang kolonel bahwa gadis itu sengaja tidak diikutkan bernyanyi karena telah kehilangan seragamnya. Kecemasan Su segera berakhir begitu saja. Kolonel Hasegawa sama sekali tidak menaruh curiga. Namun yang mengejutkan, tujuan sang kolonel mengurung mereka segera terungkap. Disusul dengan sebuah undangan resmi, di mana para siswi diminta untuk tampil merayakan kesuksesan divisi mereka atas takluknya kota Nanking. Mendengar ucapan Hasegawa, John pun sempat terdiam sesaat. Sebelum dengan begitu hormat, John menolak undangan mereka, mengingat para siswi telah kehilangan keluarga dan tempat tinggal mereka. Rasanya tidak pantas jika militer Jepang meminta merayakan kemenangan atas hancurnya hidup mereka. Terlebih, mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk pada perayaan itu. Beberapa kali permohonan John pun tetap ditolak oleh kolonel. Kini para siswi terhitung berjumlah 13 orang termasuk si bunga. Dan esok, kendaraan yang menjemput mereka akan tiba pada pukul 4 sore. On! Must go. Merasa tertekan dengan apa yang akan dilalui, para siswi sepakat untuk mengakhiri hidup mereka secara bersama. Mereka lebih memilih untuk mati daripada harus melayani tentara Jepang. Belum sempat melakukannya, John dan para bunga lebih dulu mengetahui aksi mereka. Seolah ingin membalas budi, Yumo mengatakan jika dirinya bersedia menggantikan mereka di perayaan esok. Dilanjutkan dengan para bunga yang juga berkata demikian, mencoba meyakinkan Su dan teman-temannya untuk segera mengurungkan niatnya. Saat para bunga berusaha berdandan demi menyerupai para siswi, Su mengaku jika dirinya telah salah menilai para bunga. Mereka datang dengan sikap yang tidak ramah, tetapi kini justru berbalik melindungi dirinya. Su beserta teman-temannya pun turun ke gudang, dan untuk terakhir kalinya, kedua pihak mencoba berkomunikasi secara hangat, berusaha mengenal lebih dekat satu sama lain. John yang sepanjang hidupnya bekerja sebagai pengurus jenazah, seolah menciptakan keajaiban. Ia berhasil merubah penampilan Yumo bak seperti seorang gadis belia. Para bunga pun merasa takjub dengan keahlian John. Mereka benar-benar terpana melihat penampilan Yumo saat ini. Sepanjang malam yang tersisa pun John habiskan untuk mendandani mereka semua. Para bunga terlihat begitu bahagia dengan penampilan baru mereka. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka segera terpatahkan. Tanpa disadari, para bunga hanya berjumlah 12 orang. Sedangkan tentara Jepang telah memasukkan hitungan berjumlah 13 orang. John pun segera panik. Mereka tidak mungkin meminta satu siswi untuk pergi dengan mereka. Tetapi akan menjadi masalah besar jika pihak Jepang mengetahui jumlah mereka berkurang. Situasi semakin tidak memungkinkan. Sadar bahwa keselamatan para siswi adalah tanggung jawabnya, George dengan terpaksa memutuskan untuk berkorban. Terus-menerus memohon kepada John untuk mengubahnya menjadi seorang gadis. You're good at makeup. You can do for me. I will lower my head. Mendengar kesungguhan George, John pun akhirnya luluh. Menggunakan rambut-rambut dari para siswi, ia berhasil membuat sebuah wig. Dan dengan keahliannya, John lagi-lagi telah menciptakan keajaiban. Ia berhasil menyulap George seperti seorang wanita.
Langkah berikutnya adalah membuat senjata dari cermin yang mereka pecahkan, menyembunyikannya di balik baju-baju mereka, hingga kemudian waktu yang tidak diinginkan akhirnya tiba. Sekelompok tentara Jepang datang untuk menjemput mereka. Tanpa sepengetahuan Su, ayahnya tiba-tiba muncul di hadapan para prajurit. Ia datang untuk menagih janjinya kepada salah satu perwira, yaitu untuk melepaskan putrinya. Tetapi ia menolak dengan kasar, sebab hal itu bukanlah wewenangnya. Tuan Meng tetap diizinkan untuk melihat putrinya sekali lagi. Namun faktanya, Su tidak berada di sana. George dan para bunga pun berbaris memasuki truk satu persatu. Isak tangis dan kesedihan meliputi keberangkatan mereka. Sadar putrinya tidak berada di sana, Mr. Meng sedikit terheran. Tepat sebelum keberangkatan mereka, perwira itu tiba-tiba menembak kepala Mr. Meng. Ia pun tewas. Sejenak, John pun sempat menghampirinya. Tetapi kini ia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengurusnya. Ia pun bergegas menghampiri para siswi, menumpuk puluhan kotak kayu sebagai media untuk bersembunyi. Truk itu pun berangkat pergi meninggalkan gereja. Ketika mencapai perbatasan, John sempat terhalang oleh prajurit penjaga. Namun berkat surat izin yang ia miliki, John akhirnya diizinkan melintas. Truk itu pun segera melaju meninggalkan kota Nanking. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.